Jamaah yang dirahmati Allah, hadiah terbesar yang Allah berikan kepada manusia, hadiah yang luar biasa, karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia yang masih hidup di dunia ini, bukanlah harta yang melimpah. Karena harta yang melimpah Allah juga berikan kepada orang-orang yang tidak sholat. Bukan pula diberikan berupa anak-anak yang sukses, karena anak-anak yang sukses juga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Bukan juga dengan diberikannya anak-anak yang soleh, karena anak soleh bisa jadi membuat orang tuanya sombong. Namun harta yang paling baik yang Allah berikan bukanlah itu semuanya. Karena apa kata Al-Quran tentang harta itu? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian, cobaan, dan di dalam ujian itu ada pahala yang besar di sisi Allah. Bisa jadi hartamu akan membawa kamu ke surga. Dengan banyaknya harta bisa jadi akan memudahkan masuk ke surga bila hartanya itu berkah, barokah. Apa ciri-cirinya? Dengan bertambahnya harta maka semakin dekatnya dia kepada Allah. Sebaliknya, bila bertambahnya harta yang melimpah justru jauh dari Allah, justru mudah melaksanakan kemaksiatan, karena harta juga fasilitas untuk melakukan kejahatan. Main perempuan itu juga dengan harta, berjudi dengan harta, banyak sekali minuman-minuman keras juga dengan harta. Maka harta ini tidak berkah dan ini akan membawa ke neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimanakah dengan orang-orang yang tidak punya harta? Apakah dia juga mudah masuk surga? Bisa jadi, karena Nabi katakan di surga itu kebanyakan adalah orang-orang miskin. Kenapa banyak orang miskinnya di surga? Karena mereka sudah terlatih untuk bersabar. Bersabar ketika dia menanti makanan, bersabar ketika dia dimarahi istrinya, bersabar ketika dia dimarahi pimpinannya, dimarahi bosnya. Sabar inilah Allah kasih pahala yang luar biasa tanpa batasnya. Innama yuwaffa sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberi pahala yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang sabar. Pahala yang tidak ada batasnya. Naik haji ada batasnya pahalanya, bersedekah ada pahalanya. Tapi sabar adalah pahala yang tidak ada batasnya. Inilah keadilan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi juga ingat bahwa orang-orang miskin itu, Nabi juga katakan dia dekat dengan kekufuran, dekat dengan kekafiran. Maka berhati-hatilah apabila tidak bersabar, maka orang miskin pun juga masuk neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu pemberian Allah terbesar apakah yang diberikan kepada manusia yang masih hidup? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah, al-hikmah, yaitu pemahaman agama, paham agama, mengerti Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang diberi pemahaman agama ini oleh Allah, maka itulah pemberian yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Hanya orang-orang yang berfikirlah yang bisa mengambil pelajaran ini. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita kejar. Bukan berarti kita melupakan harta, bukan berarti kita melupakan anak-anak kita. Tetap kita mencari harta, tetap kita mengurus anak-anak kita.
Tapi harta yang satu ini, yang luar biasa ini, yang Allah katakan di dalam Al-Quran sebagai sebaik-baiknya harta, jangan kita lupakan. Bagaimana caranya? Berikhtiar. Hanya orang-orang yang berakalah yang mendapatkan pelajaran ini. Itu artinya apa? Kita suruh berpikir, kita suruh mendengarkan. Artinya apa? Kita disuruh ngaji, kita disuruh mendengarkan khutbah Jumat, kita datangi pengajian-pengajian, belajar agama, karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau berpikir akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan inilah penyesalan orang-orang ahli neraka, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran di surat Al-Mulk ayat 10. Mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, seandainya dulu ketika kami masih ada di dunia mau mendengarkan dan mau memikirkan peringatan itu, tentunya kami sekarang tidak ada di dalam api neraka yang sedang menyala-nyala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, maka marilah kita tingkatkan belajar kita, pengetahuan kita tentang agama, karena itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat.